Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun dan pegadaian. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun. Sebutkan program-program yang ada di perusahaan tersebut dan jelaskan. Berikut adalah beberapa program dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau biasa disebut dengan DPPK yang diberikan perusahaan bagi karyawan yang sudah memasuki purna tugas. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Ketiga, program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, dana pensiun lembaga asuransi. Dan terakhir PT Taspen, Persero untuk pensiunan. Dari mana saja sumber iuran pensiun dan sebutkan cara perhitungan batas iuran maksimum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 230 KMK 017/1993. Definisi dana pensiun, dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan milik usaha, pemerintah atau organisasi lain yang bertujuan untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 343 KMK 017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan penyelenggaraan program pensiun, maka besar iuran dan manfaat pensiun perlu disesuaikan sampai pada tingkat yang wajar. Bahwa sejalan dengan tujuan tersebut di atas, pengaturan maksimum iuran dan manfaat pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230 PMK 017/1993 perlu disempurnakan, bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Keuangan Republik Indonesia tentang iuran dan manfaat pensiun. Jelaskan apa asas pengelolaan dana pensiun tersebut. Undang-Undang tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Keempat, asas penundaan manfaat. Dan terakhir, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Perusahaan gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga tertentu kepada pihak tertentu dan kemudian ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sebutkan ciri-ciri lembaga gadai tersebut dan jenis barang apa saja yang dapat diterima sebagai jaminan. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak perusahaan penggadaian yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan pun memberikan himbauan pada masyarakat untuk memilih lembaga pegadaian yang sudah mengantongi izin dari OJK. Ciri atau karakteristik perusahaan gadai yang sudah mengantongi izin dari OJK diantaranya adalah yang pertama ada mempunyai tempat penyimpanan pribadi atas barang yang digadaikan dari debitur. Yang kedua, memiliki penaksiran barang yang sudah tersertifikasi. Ketiga, memiliki suku bunga yang rasional. Keempat, kelebihan uang lelang barang jaminan harus dikembalikan pada pihak peminjam dana. Kelima, barang gadai akan diasuransikan guna menghindari berbagai risiko yang tidak diinginkan. Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan. Yang pertama, barang-barang perhiasan seperti perhiasan emas, perak, dan lain sebagainya. Kedua, barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, handphone, dan sebagainya. Yang ketiga, kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dan sebagainya. Barang-barang rumah tangga
seperti barang-barang pecah belah. Dan terakhir mesin, seperti mesin jahit, mesin motor kapal, dan sebagainya. Sebutkan macam-macam investasi dana pensiun. Setelah mengetahui sekilas tentang investasi untuk masa pensiun, sejumlah produk investasi yang cocok untuk digunakan untuk masa pensiun antara lain investasi reksadana menempati posisi pertama sebagai produk investasi untuk masa pensiun. Investasi reksadana dinilai cukup ideal untuk bisa mengumpulkan dana pensiun secara efektif dalam jangka panjang. Yang kedua ada investasi saham, investasi properti, investasi emas batangan, dan deposito berjangka. Cukup sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.